Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Kelompok 7. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas komprehensif bidang keahlian BK individu, BK kelompok, dan aplikasi instrumentasi dalam konseling yang diampu oleh Ibu dosen Indah Fajriani, MPSI Psikolog. Jurusan Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Raden Intan Lampung. Baik, bagian kelompok 2, materi BK kelompok. Anggota bagian kelompok 2 yaitu yang pertama Kurniasi, yang kedua Anwar Soleh, yang ketiga Rizka Lutfi Hidayati, yang keempat Jerry Abinta Ramadan, yang terakhir Irene Nurhayati. Nama saya Rizka Lutfi Hidayati, NPM 18110803. Di sini saya akan mencontohkan satu studi kasus yang biasa dialami oleh peserta didik di sekolah. Contohnya itu adalah membolos dan malas belajar. Nah, jadi ada beberapa anak di suatu sekolah yang sering melakukan tindakan membolos karena tidak menyukai pelajaran tertentu dan juga malas dalam belajar di pelajaran tersebut. Nah, jadi pendekatan bimbingan dan konselingnya itu adalah guru BK itu lebih mengutamakan pada upaya penyembuhannya dengan menggunakan berbagai teknik layanan dan teknik yang ada. Nah, terus kemudian sama sekali tidak menggunakan bentuk sanksi apapun, tetapi lebih mengandalkan pada terjadinya kualitas hubungan interpersonal yang saling percaya di antara konselor dan siswa yang bermasalah, sehingga tahap demi tahap siswa tersebut dapat memahami dan menerima diri dari lingkungannya, serta dapat mengarahkan dirinya guna tercapainya penyesuaian diri yang lebih baik. Bimbingan dan konseling kelompok secara harfiah, kata bimbingan berasal dari kata bahasa Inggris yaitu guidance dengan kata dasar guide yang berarti menunjukkan, menuntun, atau mengemudikan. Konseling kelompok merupakan kelompok terapeutik yang dilaksanakan untuk membantu mengatasi masalah yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, konseling kelompok juga secara umum ditekankan untuk proses remedial dan pencapaian fungsi-fungsi secara optimal. Nah, konseling kelompok juga mengatasi konseli dalam keadaan normal, yaitu sedang tidak mengalami gangguan fungsi-fungsi kepribadian. Nah, pada umumnya, konseling diselenggarakan untuk jangka pendek atau menengah. Menurut Nurisan, tahun 2006, menyatakan bahwa konseling kelompok memiliki dua fungsi, yaitu layanan yang diarahkan untuk mengatasi persoalan yang dialami individu, dan yang kedua, fungsi layanan preventif, yaitu layanan konseling yang diarahkan untuk mencegah terjadinya persoalan pada diri individu. Kemudian, ada tujuan dan manfaat konseling kelompok. Tujuan konseling kelompok pada dasarnya dibedakan menjadi dua, yaitu tujuan teoritis dan tujuan operasional. Tujuan teoritis berkaitan dengan tujuan yang secara umum dicapai melalui proses konseling, sedangkan tujuan operasional disesuaikan dengan harapan anggota dan masalah yang dihadapi anggota. Manfaatnya bagi anggota adalah konseling kelompok ini sangat bermanfaat karena melalui interaksi dengan anggota kelompok, mereka dapat mengembangkan berbagai keterampilan yang pada intinya meningkatkan kepercayaan diri atau self-confidence dan kepercayaan terhadap orang lain. Nah, dalam suasana berkelompok, mereka merasa lebih mudah membicarakan persoalan-persoalan yang mereka hadapi daripada ketika mereka mengikuti sesi konseling individual. Nah, dalam suasana kelompok, mereka juga lebih rela menerima sumbangan pikiran dari seorang rekan anggota atau dari konselor yang memimpin kelompok itu, daripada mereka berbicara dengan seorang konselor dan konseling individual. Nah, ada 9 alasan memimpin kelompok. Yang pertama ada efisien, yang kedua ada pengalaman kebersamaan, yang ketiga ada sumber daya dan sudut pandang yang beragam, yang keempat ada rasa memiliki, yang kelima ada latihan keterampilan, yang keenam umpan balik, yang ketujuh ada belajar penggambaran, yang kedelapan ada peniruan dalam realitas hidup, dan yang terakhir ada komitmen. Nah, poin yang terakhir ada persiapan melakukan kelompok konseling. Yang pertama adalah perencanaan
atau session planning. Yang kedua ada pertimbangan tahapan kelompok atau consider the state of the group. Yang ketiga ada rencana formasi untuk sesi atau plan the format for the session. Terus yang terakhir ada antisipasi masalah atau anticipate problem when planning. Perkenalkan, nama saya Jerry Abinta Ramadan, NPM 1811080362. Di sini saya akan menjelaskan tentang ITP atau Investor Tugas Perkembangan, yaitu merupakan instrumen yang digunakan untuk memahami tingkatan individu. Instrumen ini dikembangkan oleh Sunario. Dalam penyusunan dimaksud untuk menunjang kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah. ITP ini juga disusun dalam bentuk 4 buku Investory dalam masing-masingnya untuk memahami perkembangan peserta didik di tingkat SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Tingkatan tersebut dimulai dari prasosial, yaitu tingkatan di mana individu belum mampu membedakan diri dengan lingkungannya. Oleh karena itu, dalam ITP dia mempunyai 7 tingkatan yang terdiri dari tingkatan impulsif, yang kedua yaitu tingkatan pelindungan diri, yang ketiga tingkatan konformistik, yang keempat itu tingkatan sadar diri, yang kelima tahapan seksama, yang keenam adalah tingkatan individualistik, yang ketujuh adalah tahapan otonomi. ITP memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya itu yaitu melakukan skor hasil ITP konselor dapat dilihat mudah melalui tingkatan perkembangan individu. Yang kedua itu alat asesmen yang digunakan sebagai dasar penetapan program bimbingan dan konseling berbasis perkembangan individu. Yang ketiga itu adalah pengelolaan hasil ITP dapat dilakukan dengan cepat karena dilengkapi dengan program pengelolaan ITP berbasis komputer. ITP mempunyai kekurangan. Yang pertama, belum dapat digunakan sebagai alat seleksi baik untuk menentukan kelulusan maupun untuk penempatan. Yang kedua itu belum dapat diuji hubungan dengan aspek perkembangan ataupun aspek kepribadian lainnya. Yang ketiga itu sebagai dasar pengembangan model bimbingan di perguruan tinggi telah diuji secara empiris. Yang keempat itu dalam kalangan luar masih dalam tahapan awal sehingga ITP ini belum dapat digunakan. Peran dan fungsi konselor dalam ITP. Yang pertama perencanaan, yang kedua itu pelaksanaan, yang ketiga itu melakukan pengelolaan data kuantitatif mulai dari perhitungan hasil dengan menggunakan format yang spesifik. Yang terakhir itu melakukan tindak lanjut dari hasil asesmen dengan menggunakan program layanan bimbingan dan konseling yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Langkah dalam pengadministrasian ITP, yang pertama itu perencanaan, yaitu sebelum melakukan asesmen, konselor melakukan perencanaan dengan penetapan tujuan layanan asesmen, bertujuan untuk menetapkan sasaran dan jumlah layanan yang digunakan dalam konseling kelompok. Yaitu pelaksanaan. Dalam pelaksanaan ini ada beberapa poin. Yang pertama, pada pertemuan awal konselor memberikan verbal setting. Yang kedua itu kepada siswa memberikan buku panduan. Yang ketiga itu siswa diminta mengisi identitas pada lembar jawaban. Yang keempat itu konselor membaca buku petunjuk dalam menggunakan ITP. Yang kelima yaitu tanya jawab dan penjelasan lanjut apabila siswa tersebut kurang paham dalam melakukan pengisian ITP. Yang keenam itu siswa dipersilakan mengerjakan ITP pada lembar jawaban. Yang ketujuh, waktu mengerjakan diberikan 20 menit. Dan yang terakhir, yang ke-8 yaitu mengumpulkan lembar jawaban yang telah diisikan. Langkah-langkah pengelolaan dan analisis data ITP, yang pertama itu menghitung tingkat konsisten jawaban. Yang kedua, menghitung skor setiap aspek perkembangan.
Yang ketiga, menghitung rata-rata skor aspek tiap siswa dan rata-rata seluruh siswa dalam melakukan konseling kelompok. Yang keempat itu mengubah grafik individual dan grafik kelompok. Yang kelima itu interpretasi hasil skor dan grafik. Yang terakhir itu yaitu perangkat untuk proses pengolahan hasil ITP. Yang pertama itu tabel konsisten, yang kedua tabel kunci jawaban ITP, dan yang terakhir adalah tabel skor dan tingkat perkembangan ITP. Saya Anwar Solen, PN 1811080147, menjelaskan mengenai analisis tugas perkembangan atau ATP adalah perangkat lunak yang khusus dibuat untuk membantu Anda mengolah inventory tugas perkembangan. Dengan ATP, identifikasi masalah siswa dapat dilakukan dengan mudah, cepat, dan menyenangkan. Untuk mengukur tingkat perkembangan siswa atau mencapai tugas-tugas perkembangan dari setiap aspek perkembangan, teori perkembangan dari Leuvenger pada tahun 1978. ATP menyediakan berbagai fasilitas untuk memudahkan Anda dalam melakukan analisis terhadap perkembangan peserta didik. Kemampuan tersebut antara lain: yang pertama, pengolahan data mentah secara cepat. Yang kedua, analisis kelompok yang terdiri atas profil kelompok, grafik distribusi frekuensi untuk setiap aspek distribusi konflik dalam butir tertinggi dan terendah. Yang ketiga, ada analisis per individu yang terdiri atas profil individual, distribusi, frekuensi nilai, 8 butir tertinggi dan terendah untuk individu tersebut. Yang keempat, ada visualisasi hasil pengolahan skor dalam bentuk grafik akan memudahkan dan mempercepat Anda dalam analisis. Yang kelima, ada manajemen data yang terdiri atas pengelompokan siswa. Cara penggunaan ATP. Yang pertama, ada instalasi ATP. Instalasi ATP adalah proses memasukkan perangkat lunak ATP ke komputer Anda. Yang kedua, memulai ATP. Jika instalasi ATP sudah berhasil, maka akun akan muncul ATP PT atau ATP SLP atau ATP SLTA atau ATP SD. Untuk memulai penggunaan, maka klik 2 kali program ATP yang dikehendaki. Maka tidak akan lama program tersebut akan muncul. Yang ketiga, memasukkan data dan menyimpan data. Sebelum melakukan analisis, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memasukkan data, yaitu dengan cara setelah program ATP yang dipilih dibuka, maka isi jawaban pada tabel yang disediakan. Yang keempat, membuka data. Untuk membuka data, dari dalam file, pilih tombol open pada toolbar, kemudian pilih file yang diinginkan. Yang terakhir, ada analisis data. Sebelum melakukan analisis data, lakukan penyekoran dalam peserta dengan menekan tombol eksekusi perhitungan skor peserta. Mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan. Baiklah, di sini saya Kurniasi dengan NPM 1811088135 akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang AUM. AUM atau alat ungkap masalah adalah sebuah instrumen non-tes dalam kegiatan pelayanan bimbingan non-konseling yang dikembangkan oleh Praitno, di mana AUM ini sendiri digunakan untuk mengungkapkan aspek-aspek permasalahan yang dialami oleh individu atau siswa. Nah, kemudian alat ungkap masalah atau AUM didesain untuk membantu memecahkan 10 bidang permasalahan yang biasanya terjadi pada individu atau klien. Nah, masalah-masalah tersebut misalkan seperti masalah yang berkaitan dengan diri pribadi, kemudian masalah tentang jasmani dan kesehatan, kemudian masalah tentang karir dan pekerjaan, kemudian masalah tentang pendidikan, kemudian masalah tentang nilai agama dan moral, kemudian masalah yang berkaitan dengan keadaan atau hubungan keluarga dan lain sebagainya. Nah, kemudian kenapa sih seorang guru BK itu memerlukan AUM pada saat proses asesmen dilakukan? Karena AUM ini sendiri nantinya akan membantu seorang guru BK atau konselor dalam membuat layanan bimbingan non-konseling, sehingga tercipta sebuah layanan yang berkualitas. Nah, kemudian apa saja sih manfaat dari AUM itu sendiri? Nah, manfaat dari AUM itu sendiri yang pertama adalah guru BK lebih mengenal peserta didiknya yang membutuhkan bantuan segera. Kemudian manfaat yang kedua adalah peserta didik ini dapat memahami nih, apakah kira-kira dia itu membutuhkan bantuan atau tidak. Kemudian manfaat yang ketiga dari AUM adalah hasil AUM ini sendiri dapat digunakan sebagai landasan
penetapan layanan bimbingan konseling yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan dari peserta didik. Nah, kemudian kelebihan AUM yang kedua adalah dilihat dari segi fungsinya. Nah, AUM ini sendiri dapat membantu siswa untuk mengenali masalah yang sedang atau pernah dialaminya. Kemudian selain kelebihan daripada AUM, terdapat juga kelemahan dari AUM ini sendiri, yaitu kelemahan dari AUM adalah membutuhkan waktu yang sangat lama dalam proses penghitungan hasil. Sekian materi yang dapat saya sampaikan tentang AUM. Saya Irin Nurhayati dengan NPM 1811080078 tentang alat ungkap PTSDL. Alat ungkap PTSDL itu untuk mengungkapkan atau bukan mengukur berbagai masalah belajar yang dialami oleh siswa atau klien. Dikembangkan atau diadopsi oleh Prayitno pada tahun 1965 versi 1953 di Bandung dan dikembangkan kembali oleh Pak Marjohan pada tahun 1982 versi 1965 di Padang. Dari Study Habits and Attitudes atau disingkat dengan SSHA dan dikembangkan oleh W.F. Brown dan W.F. Hodgman. AUM atau PTSDL itu ada berbagai macam jenis, yaitu SD, SLTP, SMA, dan PT atau perguruan tinggi. Sedangkan SSHA atau Study Habits and Attitudes itu ada jenis SLTP, SMA, dan perguruan tinggi. Komposisi AUM PTSDL pada bidang masalah singkatan dan jumlah, keterandalan dan kesayangan AUM PTSDL. Ada format AUM PTSDL, indeks kesahihan, indeks keterandalan. PTSDL format pertama ada SD, format kedua SLTP, format ketiga SLTA, dan format keempat itu PT atau perguruan tinggi. Di sini ada contoh item buku soal atau alat ungkap masalah AUM PTSDL. Petunjuk pengerjaannya sebagai berikut agar mempermudah dalam mengerjakan sampling AUM PTSDL. Dan ada lembar jawaban AUM PTSDL. Ada kolom-kolom AUM PTSDL dan jenis-jenisnya. Sekian video dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.